mungkin ada yang di tutorial. Ya, jadi eh, ini apa namanya judulnya belum saya ubah. Jadi hari ini kita akan mempelajari parasitologi umum untuk keseluruhan sampai ke protozoologi, entomologi, kemudian helmintologi, tapi semuanya secara umum dulu sehingga Anda ada apa namanya konsep, ada bahwa apa namanya yang dimaksud dengan parasit itu seperti apa. Ya, sehingga nanti kalaupun Anda misalnya berbicara dengan orang awam, Anda sudah bisa membedakan mana parasit, mana jamur, mana bakteri, mana virus. Nggak dan saya berharap saya nggak akan dengar lagi misalnya ada yang mengatakan virus Plasmodium atau ada yang mengatakan bakteri amuba, ya. Saya nggak mau lagi ada yang bilang seperti itu karena kita tentunya harus tahu mana yang dikatakan sebagai parasit, mana yang dikatakan apa namanya virus, mana yang dikatakan bakteri, jamur dan lainnya. Kalau kita ragu misalnya ya, saya lupa ya, ini nih kayaknya protozoa, tapi kalau nggak salah namanya mirip loh dengan bakteri. Cukup kita sebut dengan mikroorganisme, cukup gitu ya. Jadi kita nggak apa namanya, nggak salah dan nggak diketawakan orang. Kok amuba dibilang virus misalnya? Kok toksoplasma dibilang virus gitu ya? Kan banyak itu saya dengar seperti itu. Ya kalau orang awam saya apa namanya maklum gitu ya. Tapi kalau mahasiswa kedokteran saya nggak bisa maklum ya. Oke, baik kita akan lihat dulu. Jadi ini yang akan kita pelajari di pertemuan kita hari ini ya, secara umum seperti ini. Ya, jadi definisi, kemudian istilah-istilah, kemudian pembagian parasit, kemudian siklus hidup, morfologi perkembangbiakan secara umum, kemudian prinsip dasar diagnostik, ya, kemudian apa pengobatan, pencegahan dan cara menulis spesies. Ini penting karena nanti begitu ada yang ngambil skripsi saja yang dekat ya, Anda membuat karya ilmiah yang topiknya ada menuliskan nama spesies, mau spesies apapun itu ditinggalkan. Padahal ini udah diberitahu bagaimana cara menulis nama spesies makhluk hidup ya, termasuk spesies parasit. Oke, sekarang kita lihat parasitologi ya. Jadi kalau kita mengatakan parasitologi itu pasti ada dua kata, kata parasit dan kata logi atau logos ya. Dan Anda semua sudah tahu kalau udah ada kata-kata logi berarti itu adalah ilmu, ya kan? Nah, tinggal lagi kita lihat definisi parasitnya. Jadi kalau secara umum, parasitologi adalah ilmu yang mempelajari tentang parasit, gitu ya. Nah, tapi kita harus tahu dulu apa itu definisi dari parasit, ya. Jadi parasit itu adalah organisme yang hidup sementara, menetap sementara atau menetap ya pada permukaan atau di dalam tubuh hospes dengan maksud mengambil sebagian atau seluruh kebutuhan makanan dan mendapat perlindungan. Jadi kalau kita perhatikan bahwa parasit ini sifatnya merupakan suatu organisme hidup ya. Jadi makhluk hidup dia ini sebenarnya makanya kita sebut dengan mikroorganisme yang dia itu hidupnya itu bisa sementara atau menetap pada permukaan tubuh atau di dalam tubuh hospes. Jadi di sini parasit ini harus hidup ya di hospes. Dia tidak bisa hidup bebas. Kalau dia hidup bebas di alam, dia bisa hidup bebas di alam berarti dia tidak bersifat parasit. Kalau dia bersifat parasit, maka dia harus hidup di tubuh hospes. Di mana dia hidupnya? Bisa di permukaan tubuh hospes atau di dalam tubuh hospes. Bisa sementara, misalnya sebagian siklus hidupnya, misalnya stadium dewasanya gitu ya, atau menetap semua stadium ada pada
hospes ya. Nah, hospesnya ini berbagai macam. Di parasitologi kedokteran yang kita bahas adalah hospesnya adalah manusia. Ya, bisa juga hospesnya bukan manusia tapi berkaitan dengan manusia. Jadi ada efek ke manusia. Nah, itu yang kita pelajari di parasitologi kedokteran. Jadi jangan nanti Anda heran kalau misalnya di kedokteran hewan ada parasitologi, di pertanian ada parasitologi gitu ya. Karena parasitologi itu sangat sangat luas. Karena ya tadi kalau parasit pada tumbuhan mungkin teman-teman kita di pertanian akan mempelajari itu dengan sangat detail seperti itu. Nah, jadi kalau dari definisi ini ya, dari definisi parasit ini jadi kita bisa lihat aspek penting dalam infeksi parasit. Yang pertama adalah agent. Agent ini apa? Agent ini adalah parasitnya. Kemudian ada tuan rumah atau hostesnya. Hostesnya ini dalam hal ini manusia. Ya, bisa manusia dan hewan-hewan atau makhluk hidup lainnya. Kemudian juga ada lingkungan, ya. Kemudian ada bagaimana hubungan ketiganya atau kita sebut dengan parasitisme, ya. Bagaimana hubungan antara agent dengan host, ya. Kita sebut dengan parasitisme tersebut. Nah, aspek penting inilah yang apa namanya harus kita pelajari dalam parasitologi untuk kita bisa menanggulangi infeksi pada apa namanya atau penularan pada penyakit infeksi parasit ya. Nah, ini pembagian parasit. Jadi parasit ini kita bagi menjadi dua yaitu metazoa dan protozoa ya. Kalau protozoa kita semua sudah tahu dari SMA mungkin Anda sudah belajar. Protozoa adalah hewan bersel satu gitu ya. Nah, eh, jadi parasit itu salah satu kelompoknya adalah protozoa, hewan bersel satu. Jadi dia cuma ada satu sel, makhluk hidupnya itu satu sel. Kemudian ada yang metazoa, metazoa ini banyak sel. Ya, nah parasit yang bersel banyak ini terbagi menjadi dua, yaitu helmin dan artro, ya arthropoda. Ya, helmin ini apa namanya cacing, arthropoda ini kelompoknya serangga dan teman-temannya serangga gitu ya. Nah, jadi di sini apa nggak ada tuh virus, kemudian bakteri, jamur itu nggak masuk di sini ya. Jadi apa namanya itu ada di bidang yang lain. Nanti Anda akan pelajari. Walaupun di beberapa center, di beberapa buku mungkin Anda bisa melihat apa namanya yang mengklasifikasikan mikologi atau apa mikosis atau jamur itu di kelompoknya parasit. Nah, lokasi tempat parasit hidup yang dapat menular ke manusia ini penting. Ya, jadi lokasi mana saja gitu ya yang tempat parasit hidup yang itu nanti jadi potensi untuk tempat menularnya ke manusia. Yang pertama adalah lingkungan. Ya, lingkungan ini tanah, air, tumbuhan ada yang penting ada di sekitar kita ya. Kemudian makanan yang mengandung parasit, khususnya stadium infektif. Jadi makanan yang terkontaminasi parasit stadium infektif. Ya, itu bisa jadi apa namanya tempat penularan untuk infeksi parasit. Kemudian arthropoda penghisap darah, misalnya nyamuk, ya, nyamuk atau lalat penghisap darah, gitu ya. Itu bisa apa namanya menularkan berbagai parasit. Misalnya malaria ditularkan oleh apa nyamuk Anopheles, misalnya seperti itu. Ya, jadi itu parasit yang ditularkan melalui arthropoda, misalnya parasit malaria, ya Plasmodium yang ada pada nyamuk yang ditularkan ke manusia, atau filaria, ya cacing filaria yang ditularkan oleh nyamuk ke manusia. Ya. Kemudian juga ada hewan, ya baik hewan peliharaan maupun hewan liar, ya atau hewan buas itu juga bisa menjadi sumber penularan. Kemudian yang terakhir adalah manusia lainnya. Jadi manusia yang sakit ya bisa menjadi sumber penularan, baik secara langsung maupun melalui perantara, misalnya melalui arthropoda. Ya. Nah ini port the entry dari sebentar.
port the entry dari ini ya, dari parasit. Jadi ini tempat masuknya parasit di tubuh manusia. Yang pertama melalui mulut, ya. Melalui mulut ini banyak sekali parasit-parasit yang ditularkan melalui mulut, terutama kelompok cacing usus, protozoa usus, ya, biasanya ditularkan melalui mulut. Ada lagi yang ditularkan melalui kulit, ya. Jadi dia masuk lewat kulit, misalnya cacing tambang, ya. Larva cacing tambang itu lewat kulit. Kemudian yang apa namanya eh, kontak pada kulit misalnya, ya. Kemudian gigitan arthropoda ini misalnya melalui nyamuk tadi, ya. Kemudian melalui hidung atau inhalasi, ya, misalnya telur cacing kermi, ya. Cacing kermi itu penularannya bisa lewat inhalasi, ya. Kemudian transplasental dari plasenta. Ini misalnya pada infeksi Toxoplasma gondii. Kemudian ada yang transmamari, ini cacing tambang juga bisa nih melalui apa air susu, ya, melalui apa namanya eh, apa ya air susu ibu, ya. Kemudian melalui hubungan seksual, misalnya apa Trichomonas vaginalis, melalui transfusi malaria misalnya, atau transplantasi jaringan, ya. Itu bisa semua terjadi penularan atau menjadi tempat masuknya dari parasit ke tubuh kita. Nah, siklus hidup parasit secara umum, sistem reproduksi parasit itu kita bagi menjadi dua, ya, yaitu hermaprodit, ya, dan kelamin terpisah. Jadi yang hermaprodit ini ada dua kelamin pada satu individu parasit. Ya, kemudian yang kelamin terpisah berarti ada parasit jantan dan ada parasit betina. Kemudian mekanisme pembiakannya sendiri ada secara seksual dan ada secara aseksual. Jadi kalau dia pembuahan secara seksual berarti ada jantan dan betina, gitu ya. Ada sel kelamin jantan, ada sel kelamin betina, ya. Jadi ada apa? Proses pembuahan di sana. Tapi kalau aseksual dia tidak terjadi proses pembuahan. Artinya misalnya dia membelah diri, ya, zigogoni, ya, pembelahan biner, ya, zigogoni misalnya pada malaria, kemudian apa namanya stadium malaria di ini, ya, di manusia itu dia zigogoni, gitu ya. Itu aseksual, atau misalnya membelah diri pada apa amuba histolytica, ya, jadi pada amuba, ya, seperti itu. Nah, ini morfologi parasit secara umum, ya. Jadi secara umum morfologi parasit ini bergantung pada kelompok parasit tersebut. Jadi kalau dia kelompok protozoa, sudah tentu dia bersel satu, ya. Dan selnya itu merupakan sel eukariotik, ya. Tahu kan sel eukariotik ini cirinya apa? Manusia itu selnya apa? Eukariotik atau prokariotik? Ayo, Eukariotik. ya, nggak jelas saya. Karyotik. Coba diulangi. Di saya putus-putus. Eukariotik. Prokariotik, prokariotik atau eukariotik? Eukaryotik, Dok. Eukariotik. Eukariotik, eukariotik. Oke. Jadi sel parasit yang perlu Anda ingat, dia sifatnya itu sama dengan sel manusia, ya, eukariotik sifatnya. Jadi nanti ini juga akan, ya, jadi kalau nanti Anda mendalami molekuler misalnya, ya, maka proses isolasi DNA-nya, ya, isolasi RNA-nya atau isolasi materi genetiknya akan sama dengan isolasi materi genetik yang berasal dari manusia, ya. Jadi apa namanya sifatnya eukariotik. Jadi baik protozoa maupun metazoa sama. Nah, untuk protozoa ini bentuknya bisa tetap atau berubah-ubah tergantung spesiesnya.
Sedangkan metazoa memiliki morfologi yang berbeda sesuai spesiesnya. Jadi ada yang helmin, helmin itu ada yang pipih, ada yang seperti benang, ya. Kemudian ada yang berruas-ruas, ya. Jadi sangat-sangat beragam morfologinya. Kemudian metazoa biasanya ada perubahan morfologi selama siklus hidupnya. Misalnya ada telurnya, kemudian larvanya, kemudian stadium dewasanya. Ya, ini bertujuan untuk menyesuaikan dengan lingkungan. Ya, Eh, sebentar ini saya share, stop share dulu. Ini kok barnya ini di bawah, nanti Anda nggak kelihatan. Sebentar ya. Oke, sebentar. Aduh, sebentar, sebentar. Dah, tutup nggak bisa. Oke deh, ya udah nggak apa-apa. Ya, jadi eh, kalau kita lihat ini parasit-parasit yang banyak ditemukan di dunia, ya. Walaupun urutannya ini nggak selalu seperti ini, ya. Bisa jadi urutannya berubah. Jadi kalau kita lihat dari kelompok helmin dan protozoa, parasit yang banyak ditemukan di dunia itu ini dari kelompok helmin, semuanya ini ada di Indonesia. Ya, kita temukan ini di Indonesia: Ascaris, Necator, Ankylostoma, Trichuris, Filaria, Schistosoma, ada semua di Indonesia. Walaupun misalnya filarianya ini tidak semua jenis filaria, ya, karena filaria banyak sekali spesiesnya. Schistosoma juga apa? Itu hanya satu spesies yang ditemukan di Indonesia, ya. Dan hanya terlokalisir di Sulawesi Tengah, jadi tidak ada di tempat lain. Nah, kemudian untuk protozoa, protozoa ini ada semua di Indonesia kecuali yang dua terbawah ini, ya, yang dua terbawah ini. Walaupun di hewan kabarnya ini sudah bisa dibiarkan di laboratorium di Indonesia, ya. Jadi tidak menutup kemungkinan siapa tahu ke depan spesies ini akan ada di Indonesia. Tapi sampai saat ini laporan pada manusia di Indonesia belum ada. Tapi kalau yang ini ada, ya, ini kita endemik, ya, malaria kita endemik. Hmm. Nah, yang perlu Anda ingat, ya, untuk infeksi parasit, jadi nanti sampai Anda apa namanya jadi dokter, Anda jadi klinisi nanti, ya.
eh, yang perlu Anda ingat kalau kita ini apa ada pasien ya, ada dugaan infeksi parasit, prinsip ini bahwa parasit itu memiliki kemampuan beradaptasi dalam tubuh hospes. Jadi tadi kan definisi parasit itu dia kan sebenarnya numpang tempat tinggal, numpang makan, numpang hidup ya dari hospesnya. Jadi sebenarnya dia kalau keluar dari hospes, parasit itu akan mati. Makanya dia sedemikian rupa sehingga si parasit ini berusaha agar dia tidak diketahui oleh hospes. Ya, jadi dia punya kemampuan beradaptasi itu. Jadi dia punya kemampuan mimikri. Jadi dia punya kemampuan tidak dikenali oleh respon imun eh, tubuh hospes. Itu infeksi parasit. Sehingga apa yang terjadi? Infeksi parasit umumnya tanpa gejala. Kalaupun ada gejala tidak khas, misalnya demam, subfebris, nggak terlalu tinggi, hilang timbul, sembuh sendiri, ya kemudian nanti kalau dia parasit usus, misalnya ada rasa tidak enak di saluran cerna, kemudian nanti hilang sendiri, kemudian nanti ada mencret, ada konstipasi, nggak jelas, ya nggak jelas, ya itu apa namanya karena parasit ini punya kemampuan ini, ya. Dia berusaha sekali parasit ini agar tidak terjadi kerusakan jaringan, tidak timbul gejala klinis. Ya, kenapa? Kalau terjadi kerusakan jaringan, timbul gejala klinis, hospesnya akan ngeluh, hospesnya akan ada gejala, hospesnya akan merasa sakit, sehingga hospes akan mencari pengobatan. Begitu ada pengobatan, parasit terancam hidupnya. Ya, makanya dia berusaha sekali, dia beradaptasi. Yang penting saya bisa hidup di dalam tubuh hospesnya ini. Ya. Makanya tadi di daerah endemik malaria kita bisa temukan orang sehat positif malaria, ya. Infeksi cacing ya. Kalau kita lakukan survei pada orang sehat, misalnya Anda lakukan survei aja dengan Anda satu kelas, ya satu angkatan, survei, fesesnya dicek apa namanya telur cacingnya misalnya. Bias, apa belum tentu 100% negatif. Bisa saja ada sebagian yang positif, padahal Anda sehat-sehat saja, ya. Nah, itulah apa namanya infeksi parasit. Tapi kalau ya jumlah parasitnya sudah sangat banyak, biasanya dia baru muncul gejala yang tidak khas ya. Atau hospesnya ini mempunyai gangguan respon imun. Jadi dia mengalami imunodefisiensi. Misalnya pada penderita HIV/AIDS ya, pada penderita cancer, pada orang-orang dengan obat-obat imunodepresan, imunosupresan misalnya ya. Nah, hal itu apa? Tubuh itu tidak ada respon imun sama sekali ya, sehingga infeksi parasit bisa menjadi bergejala dan bahkan bisa parah dan bisa menyebabkan kematian. Ini yang kita sebut dengan infeksi oportunistik. Ya, itu nanti kita bahas lagi nanti di semester-semester yang akan datang ya. Nah, ini yang saya katakan tadi ya. Jadi misalnya pada penderita HIV/AIDS ya itu bisa apa menyebabkan yang kita sebut dengan infeksi parasit oportunistik ya. Nah, bagaimana penegakan diagnosis infeksi parasit? Jadi, infeksi parasit sering tanpa gejala yang khas tadi ya, sehingga perlu pemeriksaan laboratorium. Jadi nggak bisa ditebak, oh ini malaria nih kayaknya demam, ada menggigil, nggak bisa. Karena apa namanya radang radang ada peradangan di dalam tubuh pun misalnya di satu tempat yang lain yang bukan disebabkan oleh parasit atau disebabkan oleh mikroorganisme lain pun itu bisa jadi demam tinggi. Kalau demam tinggi ya menggigil gitu ya. Jadi nggak bisa dilihat dari gejala klinisnya, walaupun kita bisa lihat dari anamnesis, misalnya ada riwayat pergi ke daerah endemik malaria, ada demam, ya, demamnya hilang timbul, ya, kemudian ada sakit kepala dan lain sebagainya, misalnya. Kita hanya curiga bahwa ini kayaknya sih malaria gitu ya, sehingga perlu kita lakukan pemeriksaan laboratorium. Ya.
Nah, secara umum pemeriksaan laboratorium parasitologi ini adalah mencari parasit tersebut dalam berbagai stadium. Ya. Jadi kita cari parasitnya ketemu atau enggak. Kalau ketemu positif, kalau enggak ketemu berarti dia negatif. Nah, kapan kita katakan negatif? Nah, nanti ada ketentuan-ketentuannya. Misalnya harus dilakukan secara serial ya, seperti itu. Kemudian jenis bahan pemeriksaannya ini biasanya bergantung dari habitat parasit itu. Kalau dia parasitnya di usus, biasanya bahan pemeriksaannya adalah feses, ya. Kecuali pada parasit tertentu, misalnya cacing kremi, ya, Enterobius vermicularis, kita tidak menggunakan feses teknik pemeriksaannya, ya. Kemudian beberapa teknik pemeriksaan ada yang mikroskopis, ini yang sederhana, tetapi masih banyak yang dijadikan gold standar. Ada yang serologis, ada yang molekuler, ya. Serologisnya ada yang dikembangkan menjadi rapid diagnostic test, ya. Banyak yang berkembang seperti itu. Tetapi biasanya mikroskopis itu tetap masih menjadi gold standarnya, ya. Tata laksana infeksi parasit secara umum adalah perbaiki keadaan umum dan daya tahan penderita. Pengobatan infeksi parasit itu bisa perorangan atau massal kalau misalnya angka kejadian atau insidennya itu tinggi. Misalnya kecacingan. Kecacingan yang tinggi itu kita bisa melakukan pengobatan massal pada suatu wilayah atau pada suatu daerah. Misalnya angka kejadiannya sampai lebih dari 50%. Itu. Tapi umumnya kita melakukan pengobatan secara perorangan. Kemudian pemilihan obat antiparasit. Yang perlu diperhatikan adalah efek letal terhadap parasit dan efek samping terhadap hospes atau manusia. Ya, kita ingin efek letal yang paling tinggi, tetapi efek samping yang paling rendah. Ya, itu prinsip pengobatan. Perlu tindakan bedah sesuai indikasi, misalnya pada kaki gajah, ya, pada filariasis yang kronis, yang sudah sampai pada tahap irreversibel, maka perlu ada tindakan pembedahan dengan ahli bedah untuk memperbaiki, jadi rekonstruksi. Kemudian adanya perbaikan sanitasi lingkungan ya karena parasit ini sangat berkait dengan lingkungan. Tadi di awal saya sebutkan bahwa aspek penting dalam infeksi parasit itu adalah salah satunya adalah lingkungan. Jadi lingkungan yang baik, lingkungan yang bersih, sanitasi lingkungan yang baik ya dan perilaku yang baik itu sangat berpengaruh pada keberhasilan tata laksana infeksi parasit ya. Nah, pencegahan. Jadi kalau kita lihat infeksi parasit ini bisa dicegah ya dengan kita melihat apa namanya siklus hidupnya. Jadi kalau kita lihat siklus hidupnya, nanti kita bisa putus ya rantai siklus itu sehingga parasit ini tidak bisa berkembang biak dan tidak bisa menularkan ke manusia. Nah, secara umum tindakan pencegahan itu pertama adalah mengurangi atau mengobati sumber infeksi. Siapa sumber infeksinya? Adalah manusia yang terinfeksi atau hewan sebagai hospes reservoir. Ya, ini harus diobati atau dikurangi. Ya, kalau manusia kan bisa kita obati, tapi kalau hewan liarnya agak sulit ya. Kemudian promosi kesehatan. Untuk apa ini? Meningkatkan pengetahuan, meningkatkan sikap dan perilaku dari masyarakat sehingga masyarakat itu paham akan apa namanya cara pencegahan penularan, ya, apa yang harus dilakukan untuk mencegah penularan, ya itu perlunya adanya promosi kesehatan. Kemudian perbaikan personal hygiene dan sanitasi lingkungan, ya. Ini tadi ya sudah saya singgung bagaimana sanitasi lingkungan itu penting. Kemudian personal hygiene dan yang berikutnya adalah imunitas penderita ya. Jadi imunitasnya harus diperbaiki. Jadi kalau dia gizi buruk harus diperbaiki gizinya ya seperti itu. Kalau dia apa namanya eh, kurang asupan dan lain sebagainya. Kalau dia sedang minum obat imunosupresan harus bagaimana obatnya misalnya ya. Harus dilihat case by case. Oke.
Nah, ini cara penulisan spesies parasit. Ini saya minta kalian harus ingat ya, cara menulis spesies parasit. Parasit itu, spesies itu ya, ini sebenarnya tidak hanya parasit ya. Jadi spesies, semua spesies makhluk hidup itu ditulis dalam bahasa Latin. Kemudian kita apa namanya mengikuti prinsip binomial nomenklatur ya, yang diatur apa namanya nomenklatur ini disepakati secara internasional. Misalnya saya ambil contoh Plasmodium falciparum, ini spesies. Maka cara penulisannya adalah dia dicetak miring, ya, dicetak miring dengan huruf pertama kata pertama, ini menunjukkan genus ya. Ini Plasmodium ini kan genus ya. Kalau keseluruhan jadinya spesies. Jadi huruf pertama kata pertama ini huruf kapital, yang lainnya huruf biasa. Dia dicetak miring, ya. Boleh nggak dok kalau disingkat? Kan sering kita lihat ada yang menyingkat. Boleh. Tetapi biasanya kalau pada tulisan-tulisan ilmiah kita untuk pertama sekali keluar, ya, misalnya di apa Plasmodium falciparum pertama sekali keluar di naskah itu dia harus dipanjangkan dulu. Ya, kemudian baru disingkat untuk yang berikutnya. Terus bagaimana dok kalau kita tulis tangan? Kalau kita pakai mesin ketik, kan nggak bisa dimiringkan. Maka prinsipnya diberi garis bawah, ya, kasih garis bawah. Tapi penulisan yang lainnya tetap sama. Yang lainnya huruf kecil, kemudian huruf pertama kata pertama ini menggunakan huruf kapital, ya. Ini sering sekali ya. Saya perhatikan kalau ujian praktikum, kalau apa namanya soalnya isei ujian praktikum menuliskan nama spesies, apa udah spesies yang salah, nulisnya juga salah, ya. Seringkali seperti itu. Jadi tolong ini diperhatikan, ya. Oke. Itu apa namanya pengenalan kita apa parasitologi atau parasit secara umum ya. Oke, saya akan lanjut saja. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan apa namanya kalau Anda ingin menanyakan kalau biar nggak lupa mau ditulis di kolom komentar juga silahkan. Tapi kalau tidak nanti di akhir saja karena saya takut nanti materinya belum selesai kita sudah masuk ke waktu sore sekali ya waktu maghrib misalnya ya. eh kita akan lanjut ke protozoologi umum ya secara umum protozoa ini ya. Nah ini definisi protozoologi, pembagian protozoa, morfologi, sistem organ dalam tubuh protozoa secara umum ya. Nah ini definisinya. Jadi kalau kita lihat sama saja ya, apa protozoa itu ya, protozoologi itu kan ada protozoa dan logi, ilmu yang mempelajari mikroorganisme hewani yang terdiri dari satu sel, ya, hidup sendiri atau berkelompok membentuk koloni, seperti itu. Itu apa namanya definisinya. Nah, habitat protozoa itu ada yang hidup bebas dan ada yang sebagai parasit. Yang hidup bebas nih bisa di air tawar, di laut, di tanah ya. Dia bisa apa namanya bebas. Yang parasit dia bisa parasit pada tumbuhan, hewan dan manusia seperti tadi yang saya sampaikan. Nah, habitat protozoa pada manusia itu eh, ada di apa namanya protozoa usus dan rongga tubuh ya. Jadi protozoa ini hidup di usus dan rongga tubuh. Ada yang dia hidup di darah dan jaringan, ya. Ada yang dia protozoa itu berupa amuba yang memang langsung habitatnya di jaringan otak, ya. Biasanya, ini kenapa ada kata-kata primer? Biasanya amuba atau protozoa itu sampai ke jaringan otak karena ada infeksi di tempat lain. Jadi sifatnya sekunder. Ya biasanya dia ada infeksi di usus, N. amoeba histolytica, ada infeksi di usus, kemudian dia menyebar ke seluruh tubuh, salah satunya menyebar ke jaringan otak. Nah, itu kita sebut dengan
amuba atau protozoa amuba pada jaringan otak yang sifatnya sekunder. Ya, makanya ini yang memang benar-benar dia habitat awalnya itu langsung di jaringan otak. Ya. Nah, morfologinya itu bermacam-macam. Ya, jadi dari bentuknya dia bermacam, ada yang tetap, ada yang berubah. Ya. Kemudian ukurannya juga bermacam-macam, ada yang besar, ini misalnya Balantidium coli itu yang terbesar. Kemudian ada yang kecil, ya. Kemudian perubahan bentuknya tergantung siklus hidup, ya. Ada istilahnya tropozoid, ada yang kista, ada yang dua-duanya ada, gitu ya, dalam satu spesies ada perubahan bentuknya. Ini pada protozoa usus kita mengenal istilah enkistasi dan eksistasi, ya. Nanti ini Anda akan pelajari lagi nih di apa namanya di protozoa usus ya nanti enkistasi dan eksistasi. Ya, kalau enkistasi ini jadi perubahan dari apa tropozoid ke kista. Tapi kalau eksistasi ini perubahan dari kista ke tropozoid. Ya, jadi perubahan bentuk dari protozoa tersebut. Nah, jadi kalau kita lihat ini ada beberapa bentuk protozoa, morfologi protozoa berdasarkan alat geraknya. Ya. Jadi kalau ini kelompoknya amuba, dia bergerak dengan pseudopodia. Yang ini kelompoknya apa namanya balantidium, ya dia bergerak atau kelompok ciliata. Ya ini kelompok ameboid ya, amuba. Ini kelompok ciliata. Ini gambar apa skema untuk Balantidium coli. Dia ada silianya sebagai alat gerak. Kemudian ada yang mempunyai alat gerak sebagai flagel. Alat geraknya adalah flagel. Ini kita sebut dengan kelompoknya flagellata. Ya. Nah, ini morfologi kistanya. Jadi kistanya macam-macam. Ini yang amuba tadi, ya kista ini biasanya bentuknya bulat. Nanti ada inti. Ya, intinya ini bisa satu, bisa dua, bisa empat, bisa delapan, tergantung spesies dan stadium. Ya. Kemudian nanti intinya ini juga kalau kita perhatikan nanti ya ada yang letak anak intinya di sentral, ada yang di perifер, ada yang apa namanya titik-titik di pinggir ini halus, ada yang tidak ada yang kasar ya. Jadi itu tergantung dari spesiesnya. Ini yang kista Balantidium coli, ini kista yang kelompok Flagellata tadi ya, Silomastic mesnini. Nah, ini yang saya katakan tadi. Jadi, intinya ini harus kita identifikasi morfologinya karena perbedaan dari inti ini nanti akan menentukan spesies. Ya, jadi kalau kita lihat ini ada membran inti yang warna merah, ya. Kemudian di bagian dalam membran inti itu ada butir kromatin, ya bintik-bintik ini ya. Kemudian di bagian tengah kita sebut dengan karyosom atau ada yang menyebutnya anak inti ya karyosom. Kemudian yang bagian hijau ini kita sebut dengan nukleoplasma ya. Nah, kalau amuba secara keseluruhan ini dibuat skematis saja pakai lingkaran. Jadi bagian luar ini kita sebut dengan ektoplasma, bagian dalamnya kita sebut dengan endoplasma. Ya, keseluruhan inilah adanya yang kita sebut dengan inti ya. Diperbesar seperti ini ya. Seperti itu. Nah, ini tadi sudah saya singgung ya. Jadi alat geraknya ada yang pseudopodium, cilium, dan flagellum. Kemudian beberapa protozoa yang tidak memiliki alat gerak ini ada bentuk kista dan bentuk golongan sporozoa. Dia tidak punya alat gerak ya. Karena memang bentuk ini tidak melakukan pergerakan-pergerakan ya. Nah, ini proses pengambilan makanan dan ekskresi dari protozoa ya. Jadi ada pengambilan makanan makanan itu secara difusi, fagositosis, pinositosis atau melalui sitostoma. Jadi ada mulut ya, mulut sederhana seperti itu. Ya, difusi ini apa namanya? Dia melalui membrannya ya. Melalui membrannya terjadi pertukaran apa? Pengambilan makanan dan juga pengeluaran ini ekskret ya, ekskret ke lingkungan ya.
Difusi, kemudian ada fagositosis dengan pinositosis ini sebenarnya sama. Biasanya fagositosis ini kalau dia lagi akan makan yang bentuknya padat, pinositosis ini cairan. Jadi pada amuba biasanya dia akan mengelilingi makanannya itu dengan pseudopodianya tadi, ya pseudopodiumnya kemudian akan dilingkupi dan akan dibawa masuk ke dalam tubuh dari protozoa tersebut, dari amuba tersebut ya. Kalau sitostoma ini dia melalui mulut sederhana itu biasanya ini kelompoknya Balantidium coli ya. Jadi dia lewat sini nanti masuk ya seperti itu. Kalau ini tadi ada makanan nanti dia akan masuk dilingkupi oleh pseudopodianya ini dia akan masuk ke dalam tubuh si parasit ya seperti itu. Ini juga ekspresinya ada yang difusif, vakuola kontraktil dan anus sederhana ya. Kemudian sistem respirasi dan reproduksinya. Jadi kalau kita lihat respirasinya ini ada yang bersifat aerobik dan anaerobik ya. Eh, Kemudian untuk reproduksinya tadi sudah saya singgung ya di awal. Jadi walaupun sama-sama protozoa, tetapi reproduksinya itu beda-beda. Ada yang dua-duanya dipakai, seksual dan aseksual. Ya misalnya pada Plasmodium falciparum, Plasmodium spesies ya. Seksualnya dia di tubuh nyamuk, aseksualnya di tubuh manusia. Misalnya seperti itu. Kemudian ada yang hanya seksual saja. Kemudian ada yang murni aseksual saja, ya. Itu sistem reproduksi dari protozoa. Oke, eh, itu untuk sebelum kita pindah ke Helmin, kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Belum? Oke, Izin kita bertanya, Dok. oke silakan. Kalau ekskresi yang dengan ah sebelumnya nama saya Askia dengan NPM 218111091. Saya izin Ya. bertanya mengenai ekskresi menggunakan vakuola kontraktil itu seperti apa ya, Dok? Terima Oh, kasih. oke. Baik. Jadi, nah, ini ya. Jadi, ada organ vakuola di dalam tubuh protozoa. Ya, organ ini merupakan organ ekskresinya. Ya, jadi dia membuang sisa-sisa metabolismenya ke sini dan kemudian nanti dibuang keluar. Jadi dia pakai organ ini sebagai sistem ekskresinya. Ya, seperti itu. Jadi itu makanya dikatakan melalui vakuola kontraktil. Jadi dia masuk ke dalam vakuola, kemudian dikeluarkan ke dalam diolah di dalam vakuola, kemudian dikeluarkan ke dalam parasit seperti itu. Ya, tapi berbeda dengan yang anus sederhana. Kalau anus sederhana dia sudah ada lubangnya. Kalau yang ini tadi tidak, ya. Kalau yang sebentar. Nah, yang ini tidak karena dia di eh, apa kelompoknya amuba. Jadi dia tidak ada seperti itu, ya. Jadi ini proses pengeluaran sisa-sisa dari metabolisme yang ada di dalam tubuh parasit tersebut. Itu kira-kira. Oke, Baik, terima kasih, Dok. baik. Ada lagi sebelum kita lanjut ke Helmin? Oke, sekarang kita lanjut ke Helmin dulu ya. Jadi lagi-lagi kalau kita bicara helmintologi berarti kan ada helmin dan logi ya. Ilmu yang mempelajari tentang cacing atau helmin ya. Yang parasiter ya. Artinya sebagian atau seluruh siklus hidupnya terjadi dalam tubuh manusia ataupun parasit pada hewan yang menimbulkan kelainan pada manusia. Ini kalau kita bicara helmintologi kedokteran ya. Jadi ada kaitannya parasit itu dalam tubuh manusia atau dalam hewan yang menimbulkan kelainan pada manusia. Ya,
Sebentar. Nah, kalau kita klasifikasikan ya, jadi helmin ini ada dua kelompok besar yang kita sebut dengan Nemathelminthes dan Platyhelminthes ya. Nema dan platy. Jadi plat ya. Ingetin aja nih nema ini seperti benang karena nema itu apa namanya bentuknya memang bulat memanjang seperti benang. Kemudian flat ya, pipih ya, Platyhelminthes. Ya. Yang Nemathelminthes ini ada nematoda di sini ya. Yang Platyhelminthes itu ada trematoda dan cestoide ya, cestoda ya. Ini pengelompokan dari cacing ya. Nanti di pertemuan berikutnya nanti kita akan bahas ini ya. Jadi nanti Anda akan ketemu nematoda ini dengan Dokter Hana kalau nggak salah. Kemudian trematoda ini dengan saya atau dengan Dokter Beta ya, saya lupa. Tapi cestoda ini dengan saya. Seingat saya seperti itu ya. Nanti Anda lihat lagi lah jadwalnya. Nanti kita akan bahas lagi lebih detail ininya apa namanya parasitnya. Tetapi ini kita akan lihat secara umum dulu pembagiannya seperti ini sehingga nanti Anda bisa paham bahwa helmin itu bentuknya macam-macam ya. Jadi memudahkan Anda membuat apa pembagian helmin ya secara sistematis. Nah, ya bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan? Oke, kita lanjut ya. Oke. Jadi pada film Nemathelminthes ini dia ada tanda-tanda umum ya. Jadi film Nemathelminthes yang ini ya. Nah ini dia ada tanda-tanda umum. Apa tanda-tanda umumnya? Bentuk bulat memanjang seperti benang. Ya nema ini dalam bahasa Indonesianya benang. Dia tidak bersegmen ya. Kutikulanya licin ya. Kulitnya itu licin. Kadang-kadang ada bergaris gitu ya. Ada rongga badan. Ya rongga tubuhnya itu ada berongga. Jenis kelamin terpisah. Jadi nanti ada cacing jantan dan ada cacing betina. Anda pernah lihat cacing Ascaris lumbricoides atau cacing gelang? Saya yakin harusnya sudah ya. Kalau nggak salah saya dulu waktu SMA pernah di lab biologi SMA saya dulu ada ini apa namanya koleksi cacing gelang atau cacing Ascaris lumbricoides ya. Ingat saya seperti itu. Jadi kita bisa lihat bagaimana besarnya itu cacing yang paling besar itu ya, cacing Ascaris lumbricoides ya. Jadi dia ada rongga badan, jenis kelaminnya terpisah jantan dan betina ya. Oh iya, satu lagi saya mengingatkan Anda ya. Kalau kita bicara jenis kelaminnya eh, parasit ya, tolong diperhatikan bahwa jenis kelaminnya itu apa namanya menyebutnya jantan dan betina ya karena ada dulu ya pas ujian praktikum itu jadi kalau ujian praktikum kita ngoreksinya tuh sering mau apa namanya mau ketawa tapi mau entah gimana ngedengar kuliah apa enggak karena dia menuliskan jenis kelaminnya laki-laki dan perempuan ya tolong apa namanya kalian jangan lagi yang seperti itu ya jadi kalau untuk parasit kita pakainya jantan dan betina jadi tidak ada laki-laki dan perempuan laki-laki dan perempuan hanya untuk manusia ya oke kita lanjut ya nah ini apa namanya kita mengklasifikasikan lagi. Jadi nematoda itu kita bagi lagi menjadi beberapa kelompok ya berdasarkan habitat. Ini yang paling sering ya. Kemudian ada juga yang membaginya dengan ini ada tidaknya plasmid atau kemoreseptor kaudalnya. Tapi habitat ini yang paling sering untuk kepentingan klinis ya. Jadi
Dia nematoda usus, nematoda darah dan jaringan seperti itu. Ya. Nah, nematoda berdasarkan habitat ini kita bagi menjadi nematoda usus dan nematoda darah dan jaringan. Ya, nematoda usus ini kita bagi dua. Ya, soil transmitted helminth (STH) atau non STH, ya, atau nematoda usus lain, ya, non STH. Jadi kita bagi dua gini aja, ya. Nanti ini kita buat aja listnya, apa saja spesiesnya. Yang ini apa saja spesiesnya, ya. Jadi lebih mudah untuk mengingatnya. Kemudian nematoda darah dan jaringan, artinya nematoda ini hidup di darah dan jaringan, termasuk sistem limfe, ya. Itu ada kelompoknya filaria, ya, Dracunculus, ya. Ini di apa namanya darah dan jaringan, ya, kelompoknya filaria, ya. Udah masuk ke entomologi, ya. Nah, jadi nanti ini semua ada ininya, ada apa namanya spesies-spesiesnya. Ini kenapa namanya soil transmitted helminth? Ini karena helminth dalam kelompok ini proses siklus hidupnya harus memerlukan, ya, sebentar, memerlukan tanah. Kalau dia nggak ketemu tanah, dia nggak terjadi pematangan telur, ya. Jadi dia perlu tanah untuk pematangan telur. Kalau telurnya itu tidak matang, dia tidak infektif. Dia tidak bisa menginfeksi manusia, tidak bisa melanjutkan siklus hidupnya, ya. Karena ada cacing tambang itu begitu dia sudah matang, dia akan menetas di lingkungan. Kemudian akan berkembang, akan keluar larva Rhabditiforum dan akan berkembang menjadi larva Filariforum. Larva Filariforum ini yang akan masuk ke dalam tubuh manusia atau menginfeksi tubuh manusia, ya, melalui kulit. Biasanya kulit kaki, ya. Itu untuk cacing tambang. Tapi cacing yang lainnya misalnya Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura, ya, cacing tambang, Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura itu telurnya mengalami pematangan di tanah, ya. Kemudian telur itu termakan oleh manusia sehingga telurnya nanti akan masuk ke saluran cerna dan akan menetas di begitu lewat lambung dia akan pecah dan mengeluarkan atau menetas larvanya, mengeluarkan larva. Nah, ini perjalanannya jadi beda lagi. Nanti ada yang hanya menempel di apa namanya mukosa usus, ada nanti yang dia masuk ke pembuluh darah, masuk ke aliran darah, nanti sampai ke jantung, paru-paru, kemudian masuk ke bronkus, trakea, dan balik lagi ke usus, ya. Sehingga nanti gejala klinis yang muncul akan sangat berbeda-beda, ya. Nanti saat Anda belajar nematoda, nanti akan lebih detail dijelaskan. Sedangkan kalau nematoda non STH, ya, non STH ini dia eh, tidak perlu pemantangan di tanah atau di lingkungan. Ini misalnya contohnya cacing kremi, Enterobius vermicularis. Jadi ini telur yang dikeluarkan oleh betina di apa namanya di anus itu sudah infektif, sudah matang dan dia bisa langsung menetas di anus. Ya, menetas di anus, kemudian dia akan naik ke atas, ya, ke lewat anus dia naik ke saluran cerna, terjadi infeksi lagi, ya, retrograde infeksi. Atau misalnya karena dia diletakkan di anus dan pada saat meletakkan itu biasanya timbul rasa gatal, maka si anak akan menggaruk-garuk bagian anusnya dan akan menempel di sela kuku apa telur tadi dan kemudian ini akan termakan oleh anak tersebut kalau dia tidak mencuci tangannya dengan baik, gitu, ya. Akan terjadi langsung infeksi atau telur-telur tadi terlepas ke alat tidur karena biasanya si betina Enterobius vermicularis meletakkan telurnya pada malam hari. Dia akan apa menempel di alas tidur, ya,
Di spray dan lain-lain ini bisa menginfeksi orang lain, ya, yang tidur satu tempat misalnya atau satu rumah, ya. Itu yang nematoda usus, ya. Jadi dia nematoda usus lain atau non STH tadi, dia tidak perlu lingkungan. Nah, nematoda darah dan jaringan ini yang banyak di Indonesia itu ada filaria, 3 spesies terutama, ya. Wuchereria bancrofti, Brugia malayi, Brugia timori, ya, itu banyak ditemukan di Indonesia, ya. Penyebab kaki gajah, ya, seperti itu. Itu untuk nematoda. Nanti Anda akan pelajari lebih detail lagi, ya. Sekarang kita lanjut ke eh, entomologi. Oke, ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan ditulis di apa kolom chat aja dulu, ya. Jadi apa entomedik, ya, entomologi medik, ya. Jadi kalau kita lihat apa namanya ini serangga atau arthropoda itu ternyata banyak sekali, ya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, kita lanjut. Sebenarnya dia banyak sekali jumlahnya, ya. Bermacam-macam dari yang besar, yang kecil, yang terlihat kasat mata, ya, kelihatan gitu. Ada yang harus pakai mikroskop dan lain sebagainya, gitu, ya. Ya semua terlihat kasat mata, ya. Tapi maksud saya ada alat bantu atau langsung dilihat oleh mata itu banyak sekali bentuknya, ya. Nah, jadi kalau kita lihat apa namanya jumlah populasinya, ya, kelompok arthropoda itu banyak sebenarnya, ya. Mamalia itu cuman segini nih, pengisi populasi bumi, ya. Kecil sekali sebenarnya. Yang lain ini kan termasuk kelompoknya apa namanya arthropoda nih, Diptera, Hemiptera, Lepidoptera, ya, eh, Coleoptera, insek yang lain, arthropoda lain, moluska, ya, hampir semuanya mereka yang kuasai sebenarnya, ya, di dunia ini, ya, di bumi ini, ya. Kita manusia masuk dalam kelompok mamalia. Mamalia itu kan banyak, ya, bukan hanya manusia sendiri. Jadi jumlah manusia itu sedikit sebenarnya, ya. Itu apa namanya? Jadi protozoa itu apa namanya arthropoda itu banyak sekali, ya. Ya, jadi hewan yang mendominasi bumi itu sebenarnya yaitu tadi kelompok arthropoda, ya. Satu sih. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Oke, ada yang mau ditanyakan? Bisa kita lanjut? Bisa dokter. Oke, oke, baik. Eh, Kalau kita lihat dari definisi, Oh, entomologi saya. adalah ilmu yang mempelajari, Sweet. ya, gimana? Oke. Saya. Ada yang ingin ditanyakan? Oh, God. Ah, Siapa itu ininya? ini Coba dicari siapa sih ketua kelasnya tadi? Tolong dong di apa namanya ditanyakan. Ada yang ingin ditanyakan atau tidak? tujuh. Di saya nggak kelihatan ininya siapa yang ini. Iya, mohon maaf dokter, sepertinya ini kepencet dokter. Coba saya konfirmasi ke dia dulu. Oke, baik.
Jadi eh, entomologi adalah ilmu yang mempelajari serangga ya, atau entomon atau insekta dan binatang yang termasuk filum arthropoda yang mempunyai hubungan dengan ilmu kedokteran serta pemberantasannya. Jadi kalau kita lihat di gambar ini tadi ya, jadi kalau kita bicara insekta itu sebenarnya cuma sampai sini ya. Tapi kalau kita bicara arthropoda itu termasuk kelompok kepiting itu masuk juga ya. Krustase dan lain-lain itu masuk juga ya. Makanya definisinya itu sangat-sangat luas. Jadi film arthropoda yang mempunyai hubungan dengan ilmu kedokteran serta pemberantasannya. Karena biasanya kelompok arthropoda ini nanti akan sebenarnya tidak banyak yang dia menjadi penyebab infeksi atau penyebab kelainan pada manusia. Sebagian besar dia sebagai vektor ya jadi penular ya. Atau ada kegunaan lain misalnya apa namanya larva lalat pada forensik misalnya seperti itu. Ini eh, ininya apa namanya morfologi secara umum. Dia kelompok metazoa bilateral ya, setangkup dua sisi ini artinya simetris bilateral, beruas, ada eksoskeleton, ada tambahan-tambahan lain misalnya antena, palpa, proboscis dan lain sebagainya, tergantung spesies yang ada. Ya, entomologi medik ini mempelajari tentang vektor penyakit dan kelainan yang disebabkan oleh serangga ya, karena memang sebagian besar disebabkan oleh vektor. Nah, vektor ini biasanya serangga, bisa juga makhluk hidup lain ya, misalnya tikus itu bisa jadi vektor yang membawa dan memindahkan penyakit dari seorang penderita ke orang lain yang masih sehat atau dari sumber penyakit ke makanan minuman yang belum tercemar. Ya, jadi dia tidak hanya dari menularkan satu mikroorganisme penyebab penyakit dari satu orang ke orang lain, tetapi dia bisa juga menyebarkan dari sumber penyakit ke makanan minuman yang mencemarkan makanan dan minuman. Perlu diingat bahwa arthropoda itu ada metamorfosis ya. Jadi dalam lingkaran hidupnya atau siklus hidupnya dia mengalami perubahan bentuk. Ada dua macam, metamorfosis lengkap dan metamorfosis tidak lengkap atau tidak sempurna. Yang lengkap ini ada perbedaan nyata ya, baik dalam bentuk dan biologinya antar setiap stadium. Telur, larva, nimfa, dewasa. Jadi bentuknya berbeda, tempat hidupnya juga mungkin berbeda, makanannya berbeda. Itu lengkap. Metamorfosisnya sempurna. Tapi kalau dia tidak sempurna, kadang dia nggak lengkap. Jadi apa namanya eh, perubahannya itu tidak apa ya, tidak berubah. Jadi mungkin telur ke larva berubah, tapi dari larvanya kadang ada, kadang tidak. Tapi nanti dari larva, pupa, dewasa dia mirip. Cuman ada penyempurnaan saja. Ya. Jadi itu yang kita sebut dengan metamorfosis tidak lengkap. Nah, ini yang terpenting untuk kita ya di bidang kedokteran ya. Jadi arthropoda ini punya peran ya. Yang pertama dia berperan sebagai vektor, yang kedua berperan sebagai penyebab atau etiologi penyakit ya. Nah, sebagai vektor dia bertindak sebagai vektor mekanik dan vektor biologis. Nah, tolong diingat nih. Jadi apa namanya? Saya biasanya di skripsi itu ada mahasiswa bimbingan saya atau mahasiswa yang saya pembahasnya, kalau dia terkait dengan penyakit-penyakit parasit atau penyakit-penyakit infeksi yang penularannya melalui vektor, biasanya saya akan tanya, eh, ini vektornya vektor mekanik apa vektor biologis? Nggak semuanya bisa jawab dengan lugas dan tegas, padahal sebenarnya di awal sudah kita kuliahkan ini, ya. Vektor mekanik ini bibit penyakit dalam tubuh vektor tidak mengalami pertumbuhan atau pembiakan dalam tubuh vektor, ya. Jadi dia cuma nempel doang. Misalnya gini nih, kecoa, kuman mikroorganisme menempel di tubuh kecoa. Kemudian dia mengkontaminasi makanan, ya. Mikroorganisme itu tidak mengalami siklus hidupnya atau tidak ada siklus hidup atau perubahan bentuk di dalam
tubuh vektor itu. Itu namanya vektor mekanik. Transmisi dapat melalui proboscis, kaki, badan, atau sayapnya. Jadi cuma nempel saja ya di vektor itu. Itu vektor mekanik. Lalat, dia mencelop di tempat kotor, bawa mikroorganisme telur cacing, dipindahkannya ke makanan. Orang terinfeksi. Ya, atau dia memindahkan apa namanya salmonella, orang terinfeksi bakteri salmonella misalnya. Nah, itu kita sebut dengan vektor mekanik, ya. Tapi ada, nah ini misalnya ya, lalat rumah, ya. Nah, ini sering nih kita sering temui di rumah kita sendiri nih, lalat rumah nih, ya. Dia vektor bersifat vektor vektor mekanik. Nah, kalau dia vektor biologis, ini ada beberapa cara, ya. Dia ada propagatif, siklikopropagatif, siklikodevelopmental, dan transovarian atau herediter. Jadi ada proses di dalam tubuh nyamuk, di dalam tubuh vektor tersebut. Ya, propagatif itu bagaimana penularan didahului oleh berkembang biaknya bibit penyakit dalam tubuh vektor. Ya, jadi dia berkembang biak dulu mikroorganisme penyebab penyakit itu. Ya, entah dia membelah diri, entah dia melakukan pembuahan dan lain sebagainya. Ya, di dalam tubuh vektor. Misalnya malaria gitu ya, dia kan melakukan perkembangbiakan ya di dalam tubuh nyamuk Anopheles. Propagatif penularan didahului oleh pertumbuhan dan pembiakan bibit penyakit dalam tubuh vektor. Ini dicontohkan Plasmodium ya dalam tubuh Anopheles. Dia akan berkembang dulu, kemudian dia akan apa namanya bertumbuh dulu, kemudian dia akan melakukan pembiakan. Sebentar. Oke. Jadi seperti ini dia ada pertumbuhan, jadi perubahan bentuk dulu, kemudian dia berkembang biak, ya. Ini namanya siklikopropagatif. Kalau yang dia tadi ya propagatif aja, itu apa namanya, cuman berkembang biak saja, ya, membelah diri misalnya, seperti itu. Siklikodevelopmental dia hanya melakukan pertumbuhan saja, tidak perkembangbiakan. Misalnya filaria, cacing filaria di nyamuk culex. Ya, dia terjadi perubahan bentuk. Jadi perubahan dari mikrofilaria atau larva menjadi apa larva lain, ya. Menjadi larva-larva L1, L2, L3 ya pada tubuh eh, nyamuk, ya. Tapi tidak ada perkembangbiakan, artinya tidak ada penambahan jumlah atau tidak ada apa namanya pembuahan seperti itu. Itu developmental ya. Dia sebagai faktor biologis. Kemudian ada yang transovarial ya atau herediter. Ini penularan melalui generasi berikutnya. Jadi kalau Anda pernah mendengar apa DBD yang ditularkan secara transovarial, ini ya contohnya. Ya, jadi dia apa namanya? Dia melakukan tar- jadi apa namanya? Nyamuk dewasanya itu mengandung virus DBD, virus Dengue. Kemudian itu apa namanya? Dia tetap berada di dalam tubuh nyamuk dan masuk ke dalam telur nyamuk. Sehingga pada saat si nyamuk meletakkan telurnya di lingkungan, telur itu sudah mengandung virus Dengue. Begitu telur itu menetas, maka
si nyamuk itu sudah mengandung virus Dengue dan siap menularkan ke manusia, ya, ke manusia lain. Nah, itu melalui transovarial, ya. Nah, itu semua merupakan nah ini ya, nyamuk Aedes aegypti, ya, vektor. Itu merupakan peran arthropoda sebagai vektor biologis. Jadi tolong diingat nanti kapan dia jadi vektor mekanik, kapan dia vektor biologis, ya. Kemudian peran arthropoda sebagai penyebab penyakit. Jadi arthropoda ini kan macam-macam, ya. Misalnya kalajengking itu masuk arthropoda. Jadi pengaruhnya itu macam-macam, ya. Antara lain misalnya dari mekanik gigitan, toksin atau racunnya, alergi, psikis, kejiwaan. Jadi takut dengan arthropoda. Mungkin Anda ada yang takut dengan kecoa misalnya. Ya, jadi sangat depresi sekali kalau ketemu dengan kecoa. Histeris, ya, sorry, bukan depresi. Jadi histeris sekali kalau ketemu dengan kecoa, misalnya seperti itu. Atau sampai ya menunjukkan apa perilaku yang sangat ketakutan sekali misalnya. Ada yang seperti itu, ya. Jadi ini arthropoda tersebut. Jadi dari gigitannya jadi mekanik, ya, kemudian dari racunnya, efek alerginya, kemudian dari sisi psikis, ya. Ini ya, mekanik ini gigitan, cucukan, hisapan, pergerakan larva, ya. Jadi misalnya larva lalat misalnya miasis, ya. Arthropoda dapat bersifat sebagai endoparasit misalnya miasis, ya. Miasis itu belatung, ya, kalau kita lihat larva lalat itu ada di luka, ya, di luka pada manusia seperti itu. Toksin ini racun, ya, misalnya dari ulat, ya, dari gigitan laba-laba, kalajengking, tusukan nyamuk, ya. Kemudian gejalanya seperti ini, ya, macam-macam, ya, tergantung dengan orangnya. Alergi, misalnya bulu ulat, bulu kupu-kupu, ya, bisa sesak napas atau dari alergi gigitan nyamuk, ya, atau entomofobia, ini saya katakan tadi, ya, psikis. Nah, ini seorang anak yang alergi terhadap gigitan nyamuk, ya. Bayangkan kalau kita gigit nyamuk satu selesai gitu, ya. Tapi dia bisa seluruh badan ini muncul gatal-gatalnya karena dia alergi tadi, ya. Ini laba-laba, kelabang, ya, pinjal ini, ya, baunya nggak enak, ya, gigitannya gatal, ya. Nah, ini klasifikasinya. Nanti Anda akan lihat sendiri ada insekta, arachnida, krustase, siklopoda, diplopoda, ya. Ini saya kira nanti, ya, ini nanti Anda bisa ini lihat sendiri. Ini ada beberapa hal yang penting nih, ya. Di insekta itu ada nyamuk, cimek, triatoma, tuma, pinjal. Ini semua vektor, ya. Kemudian ada kecoa, kumbang, kupu-kupu dan lain-lain. Ini vektor yang ini mungkin penyebab alergi tadi, ya, pada manusia. Ini yang tidak penting ordo-ordonya, ya. eh saya kira itu untuk eh protozoa, parasit umum ini, ya. Saya sih berharap Anda walaupun ini diberikan secara online karena hari ini juga di kampus tidak bisa offline dan saya juga sedang ada tugas ke luar kota. Saya berharap Anda tidak melupakan hal-hal simpel, hal-hal kecil, seperti ini, ya. Jadi jangan sampai nanti suatu saat, ya, kelihatan sekali gitu, ya, yang memperhatikan dengan yang tidak memperhatikan itu sangat-sangat kelihatan sekali nantinya. Ya, hal-hal kecil, hal-hal yang sepele, nama spesies itu akan terlihat nanti, ya. Jadi saya kenapa masih tetap ingin ada semacam pengantar ini
karena di sinilah kalian membuat semacam mind mapping. Ya, parasit itu apa aja sih gitu ya. Pembagiannya terbagi menjadi berapa? Ada protozoa, ini helmin, kemudian ada arthropoda. Helmin ada apa saja, protozoa ada apa saja. Itu akan memudahkan Anda mengingatnya secara sistematis. Karena kita tidak mungkin akan menghafal satu persatu semua spesies tersebut, gitu ya. Eh, Banyak yang perlu kita hafal yang lain. Yang penting kita paham, kita tahu bahwa secara struktur seperti ini, ya, secara morfologi seperti ini. Nanti setelah ini baru Anda akan pelajari secara detail satu persatu yang sangat-sangat penting untuk kedokteran. Ya, yang di SKDI dia kompetensinya 4. Artinya Anda bisa tata laksana secara mandiri, ya, seperti malaria gitu ya. Anda harus bisa melakukan identifikasi plasmodium untuk menegakkan diagnosis. Kalau di puskesmas Anda nanti sebagai dokter umum atau nanti Anda sebagai dokter spesialis penyakit dalam misalnya, nggak ada sarana, nggak ada mikroskopis, nggak ada RDT, Anda harusnya bisa melakukan apa namanya pemeriksaan itu sendiri, ya. Kalau nggak ada semua yang lainnya asal ada mikroskop seperti itu. Di tempat-tempat yang laboratoriumnya belum berkembang misalnya, padahal di sana malarianya banyak, itu Anda tidak perlu bingung karena Anda harusnya sudah bisa menegakkan diagnosis itu dengan pasti seperti itu. Ya, hal-hal seperti itu saya berharap tetap Anda ingat terus nanti walaupun apapun apa namanya keahlian detil Anda nanti ke depannya, ya. Oke, sebelum saya akhiri, ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, saya minta sekali lagi screenshot, nanti kirim lagi ke saya. Ya, silakan. Ada 10 sheet ya, silakan. Permisi dokter. Ya, Ah, apa boleh bertanya dokter? oh silakan. Oh iya. Baik dokter, sebelumnya perkenalkan diri dokter, Mas Kristoforus Prabowo dari MM 258 Mhm, 0102. Mungkin izin bertanya dokter, karena ini mungkin perkuliahan parasitologi yang kedua. Kalau tadi pagi sempat sama Bu Linda, eh, mhm, setelah tadi kuliah bersama dokter dan juga Bu Linda, banyak kita istilah-istilah asing kayak dari parasitnya sendiri, nantinya juga mungkin ada cacing-cacingnya ataupun yang lainnya, yang itu nanti namanya menggunakan nama Latin. Nah, kalau dari dokter sendiri gitu, ada nggak sih dokter cara untuk kita tuh bisa mengklasifikasikan cacing-cacing itu atau parasit-parasit yang nanti akan kita pelajari itu dengan lebih mudah dokter? Apakah baiknya dikorelasikan dengan penyakitnya sesuai dengan organ-organ yang yang dikenainya, atau ada cara-cara lain dokter yang sekiranya bisa memudahkan kita untuk bisa menghafal yang nantinya dokter-dokter kedepannya akan ajarkan selama parasitologi ini. Terima kasih dokter. oke. Tadi udah dapat materi apa dari Bu Linda? Izin menjawab dokter, kalau tadi nyamuk dokter. Oke, nyamuk ya. Jadi apa namanya? Makanya saya bantu tadi dengan membuat klasifikasi, ya.
Karena kita nggak mungkin menghafal satu persatu. Nah, saya tunjukkan dengan Anda. Ini, dari sini Anda pecah lagi. Metazoa, protozoa, helmin, arthropoda. Di sini Anda bisa lihat ya. Sini Anda pecah lagi. Itu yang saya katakan kita belajar memahaminya secara sistematik. Saya nggak mengatakan menghafal, karena kalau kita menghafal itu nanti lupa, ya, nanti lupa. Tapi kalau kita pahami secara sistematis, mungkin saya akan lupa nih nama spesiesnya, tapi saya tahu dia kelompoknya di helmin, soalnya transmitted helmin misalnya. Saya akan cari di sana. Jadi kita nggak ngubek-ngubek dari sini nyarinya, belajarnya, ya. Oh, saya lupa. Seperti itu. Jadi kalau kita sudah terpola, ini kayaknya helmin. Helmin ini ditularkan melalui apa? Ada siklus hidupnya melalui tanah. Oh, ini berarti STH. Berarti kita akan mencari fokusnya itu, membuka literatur lagi itu gampang, ya. Kita tahu dulu gitu pembagiannya. Oke, selanjutnya apa namanya? Ya, udah dibagi tadi kan, terus kita bagi lagi nih berdasarkan habitat, ya, berdasarkan habitat. Oh, yang ini kelompok usus. Oh, yang ini kelompoknya adanya di darah dan jaringan. Oh, ini adanya di rongga tubuh dan lain-lain. Untuk protozoa seperti ini, ya. Untuk helmin juga gitu. Nah, ini kita bagi nih. Helmin ini kita bagi dua dulu, ya. Ada yang nema, ada yang flat. Jadi kalau misalnya kita ketemu, misalnya Anda nanti dikonsulkan nih, atau dekat-dekat aja nih untuk ujian praktikum, ada gambar nih, atau ada preparat. Ini cacing apa? Lihat dulu bentuknya. Dia bulat, memanjang, atau flat, pipi, ya kan? Kalau dia bulat memanjang, berarti di sinilah yang Anda pikirkan. Anda nggak usah mikir yang di sini, ya. Pikirkanlah yang di sini. Oke. Nanti dari sini apa saja sih nematoda ini? Ukurannya paling besar. Oh, ini nematoda usus nih kayaknya. Seperti ini. Nah, dengan begitu Anda membuat struktur seperti itu, Anda akan mudah untuk mengingatnya, ya. Makanya saya nggak mau ngomong dihafal, karena kalau dihafal, otak kita punya kapasitas dan sistem memori kita itu kan numpuk ya. Nanti ada memori baru masuk dia di atasnya, masuk lagi di atasnya, yang di bawah terus menggalinya nanti susah naiknya ke atas lagi, gitu ya. Oke, jadi apa? Semua mata pelajaran, semua bidang ilmu Anda pahami. Begitu Anda pahami, insya Allah mudah-mudahan Anda akan lebih mudah untuk mengingatnya, ya. Termasuk nama-nama Latin dan lain sebagainya, dengan sendirinya akan bisa kita ingat, ya. Oke, cukup ya. Baik, terima kasih dokter. Ya, saya kira kita cukupkan dulu. Mungkin di Lampung belum azan ya. Kalau di sini sudah azan maghrib. Saya kira kita selesaikan dulu ya. Saya lihat Anda ada yang masih di kampus juga. Apa namanya? Silakan nanti Anda pelajari apa bahan-bahan ini dari banyak buku ya. Jangan bergantung pada slide saya. Makanya tadi siapa tadi yang menghubungi saya tadi? Saya nggak respon kalau untuk meminta slide, karena nanti Anda akan belajar dari slide. Saya nggak mau, karena slide itu hanya panduan saya saja untuk menyampaikan materi. Nanti kalau slide itu misalnya ada yang keliru saya menulisnya, Anda akan salah semua nanti. Lebih baik Anda apa namanya, cari buku-buku parasitologi, cari di perpus kita juga ada, atau di online juga udah banyak, ya. Saya kira itu. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lift Terima kasih, ya. Dokter.